Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu RACI Chart, sekaligus contoh kasus penerapan dari RACI Chart. RACI Chart adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consult, dan Informed, sehingga sering disebut juga dengan RACI Chart atau RACI Chart Matrix. Dalam suatu organisasi, RACI Chart merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawannya. Terdapat 4 parameter dalam RACI Chart. Yang pertama itu ada Responsible. Responsible ini diambil dari huruf R ya. Ada RACI. Jadi R itu adalah Responsible. Responsible itu siapa yang bertugas untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, A, itu ada accountable. Accountable itu siapa yang berhak membuat keputusan dan mengambil langkah strategis terkait tugas yang ada. Kemudian yang ketiga, ada consult. Consult itu siapa yang harus dihubungi terkait dengan pertimbangan keputusan dan tugas yang ada. Kemudian yang keempat itu ada informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan atau hasil keputusan yang telah diambil. Perlu dipahami dan dimengerti bahwa pada pemahaman 4 parameter RACI Chart ini merupakan hal-hal yang harus benar-benar dipahami dan dimengerti. Karena jika sudah paham apa saja parameter RACI Chart itu, maka dalam pembuatan RACI Chart nanti akan jadi lebih mudah. Jika kalian sudah memahami, maka langsung saja pada contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus penggunaan RACI Chart pada sistem informasi organisasi. Di sini saya tetapkan project member dan activity. Project member ini orang-orangnya bisa dibilang. Dia ada project manager, ada sistem design, ada sistem analis, ada programmer, sistem documentation, dan sistem testing. Kemudian activity-nya ada analisis dan desain sistem, ada desain aplikasi, ada programming, ada testing programming, instalasi program, training user, dan dokumentasi. Nah, di sini pada activity, analisis, dan desain sistem, project manager ini sebagai accountable ya, atau penanggung jawab dari activity yang dilakukan. Kemudian sistem desain dan sistem analis ini orang yang melakukan kegiatan activity tersebut ya, responsible. Kemudian programmer, sistem documentation, and sistem testing adalah orang yang mendapatkan perkembangan informasi dari activity yang dilakukan. Kemudian pada desain aplikasi, project manager juga sebagai accountable yang penanggung jawab. Kemudian sistem desain itu adalah pembuat desain aplikasinya. Kemudian sistem analis ini sebagai consultant, yaitu orang yang dimintai keterangan ataupun konsultasi oleh sistem desain. Kemudian programmer, sistem documentation, dan sistem testing adalah orang yang mendapatkan perkembangan informasi dari activity. Kemudian programming, project manager juga sebagai accountable. Di sini project manager sebagai accountable semua, karena di sini project manager sebagai penanggung jawab semua kegiatan. Dan project manager ini orang yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu project. Programming itu sistem desain dan sistem analis adalah orang yang dimintai konsultasi atau penasihat. Kemudian programmer ini adalah pembuat tugas yang programming. Kemudian sistem dokumentasi dan sistem testing itu sebagai orang yang menerima perkembangan informasi. Kemudian testing programming, sistem desain dan sistem analis dan juga programmer itu sebagai orang yang dimintai konsultasi atau penasihat. Kemudian sistem dokumentasi itu sebagai orang yang menerima perkembangan informasi. Kemudian sistem testing itu adalah orang yang membuat activity. Kemudian instalasi program, sistem desain dan sistem analis itu merupakan orang yang dimintai konsultasi atau penasihat. Kemudian programmer itu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari instalasi program. Sistem dokumentasi, orang yang menerima informasi perkembangan dari instalasi program. Kemudian sistem testing juga sebagai orang yang menerima perkembangan informasi. Kemudian training user itu sistem desain dan sistem analis sebagai orang yang dimintai konsultasi atau penasihat. Kemudian programmer itu sebagai di sini programmer sama sistem testing sebagai
orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tersebut, dan sistem dokumentasi sebagai orang yang menerima perkembangan informasi. Dan yang terakhir itu dokumentasi. Sistem desain dan sistem analis dan juga programmer adalah orang yang dimintai konsultasi ataupun nasihat. Kemudian sistem dokumentasi itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas dokumentasi, dan sistem testing juga orang yang dimintai konsultasi ataupun nasihat. Demikian penjelasan saya tentang Rasichart. Semoga bermanfaat, semoga paham. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.